warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Farihatul Jannah dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B, NIM 21301054. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Mustafa selaku dosen pengampu metodologi studi Islam. Dan di sini saya akan mempresentasikan pengertian studi Islam, tujuan studi Islam, urgensi studi Islam, signifikan studi Islam, aspek-aspek studi Islam, dan perkembangan studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian studi Islam. Islam adalah agama yang mayoritas lebih banyak dari agama lain. Studi Islam atau di barat disebut dengan Islamic Studies. Studi Islam berasal dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Studi adalah kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi, mendapatkan pemahaman yang lebih besar, atau meningkatkan keterampilan seseorang. Sedangkan Islam berasal dari kata aslama, yang penurut dan patuh. Jadi, studi Islam adalah upaya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Studi Islam adalah suatu pembelajaran yang dikaitkan atau berkaitan dengan kajian-kajian Islam atau keagamaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang urgensi studi Islam. Pada saat ini, umat Islam sedang menghadapi tantangan dari kehidupan dunia dan budaya modern. Studi Islam menjadi sangat urgen. Studi Islam dituntut untuk membuka diri terhadap masuknya dan digunakannya pendekatan-pendekatan yang bersifat objektif dan rasional. Urgensi studi Islam dibagi menjadi dua atau diuraikan menjadi dua, yaitu yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematis. Maksudnya, saat ini umat Islam masih berada dalam posisi pinggiran atau marginal dan lemah dalam sebagai bidang kehidupan sosial budaya. Dalam kondisi ini, umat Islam harus bisa melakukan gerakan pemikiran yang dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional. Yang kedua, umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Pada suasana semacam ini, tentunya umat manusia membutuhkan adanya aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma, serta pedoman dan pegangan hidup yang universal dan diakui atau diterima oleh semua bangsa. Hal ini diperlukan demi terciptanya kehidupan yang aman dan damai di antara mereka dan terjalinnya saling kerjasama dan tolong-menolong antara mereka guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup dalam kehidupan umat manusia di dunia. Menjelaskan tentang signifikan studi Islam. Agama dan kehidupan beragama tak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. Setidaknya ada lebih dari 5 agama besar yang penganutnya menyebar di saintro jagat raya. Mempelajari agama bukanlah hanya hak pemeluk agama itu sendiri, tetapi juga diperbolehkannya bagi orang yang agamanya berbeda. Bagi pemeluk agama Islam sendiri, mempelajari agama tujuannya adalah untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama dan meningkatkan kepercayaan terhadap agamanya tersebut. Sementara bagi orang luar, mempelajari agama adalah semata-mata untuk ilmu pengetahuan dan pemuasan intelektualisme. Studi Islam adalah suatu usaha untuk mempelajari seluk-beluk agama Islam secara menyeluruh dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya termasuk ajaran-ajarannya, doktrin-doktrinnya, kebudayaannya, sejarahnya, dan lain sebagainya. Ada dua cara pandang dalam studi Islam, yaitu yang pertama, aspek normativitas, yaitu ajaran wahyu yang dibahas melalui pendekatan doktrinal teologis. Yang kedua, aspek historis, yaitu studi kebudayaan Muslim yang dibahas melalui pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner. Tentang tujuan studi Islam. Setiap usaha semestinya mengandung tujuan, dan setiap orang yang terlibat dalam suatu usaha haruslah mengarahkan segala daya upayanya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Adapun arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu, dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli, dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangannya budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya.
Dan yang ketiga, untuk pelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek sasaran studi Islam. Antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Dalam bidang agama terdapat sikap dogmatis, sedang dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Oleh karena itu, aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal, yaitu aspek sasaran keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. Aspek sasaran keagamaan yaitu kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan terjerabul dari teks dan konteks. Dari aspek sasaran tersebut, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam perilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Dan yang kedua, aspek sasaran keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Yang keenam, atau yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perkembangan studi Islam. Itu dibagi menjadi dua, yaitu studi Islam pada masa Nabi Muhammad, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan Nabi Muhammad guna membangunkan pendidikan Islam didukung oleh kepiawaian Nabi Muhammad dalam menggunakan cara-cara pembelajaran untuk menghindari kebosanan dan kejenuhan peserta didik. Di bawah ini adalah cara yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam pembelajaran Islam. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode dialog. Yang ketiga, metode diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, metode diskusi untuk mengambil keputusan. Yang kelima, metode demonstrasi. Yang keenam, metode eksperimen. Pembelajaran Islam pada masa Nabi Muhammad juga didukung dengan adanya lembaga pendidikan sebagai wadah berprosesnya pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang sempurna bagi para peserta didik. Berikut adalah beberapa lembaga pendidikan pada masa Nabi Muhammad, yaitu kutab atau makrab, masjid, majelis muhadharah, maktabah atau madrasah. Yang kedua, studi Islam pada masa setelah Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah SAW wafat pada umur 63 tahun, pendidikan Islam dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar As-Siddiq, adapun metode pembelajaran yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq masih seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Selanjutnya, Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinannya digantikan oleh Umar bin Khattab yang melalui proses musyawarah Abu Bakar sebelum ia meninggal dan para sahabat yang lain. Jika dilihat dari sisi kurikulumnya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah belajar tentang membaca dan menulis. Yang selanjutnya, Utsman bin Affan. Setelah Umar meninggal dunia, pemerintah digantikan oleh Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Pendidikan pada masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, akan tetapi ada sedikit perubahan dalam pendidikan Islam. Yang selanjutnya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkuasa setelah Utsman bin Affan wafat. Pada masa ini terjadi perang saudara yang disebabkan karena kesalahpahaman dalam menyikapi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan, sehingga pada masa ini tidak pernah mendapat ketenangan dan kedamaian. Demikianlah penjelasan studi Islam dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.